Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video hari ini kita akan membahas sekitar 4 saham ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah ITMG. Saham ITMG sendiri pada closing perdagangan minggu lalu ditutup cukup positif ya teman-teman, plus 4,5%. Setelah sebelumnya bisa kita lihat bersama ya, dari ex-date, dividen turun setidaknya sekitar 21%. Jadi turunnya lumayan dalam. Bahkan kalau teman-teman cek sebenarnya penurunannya lebih dalam daripada dividen yang dibagikan, di mana dividennya sekitar 6.400 dan penurunannya sampai kisaran 8.600. Tetapi yang menarik adalah teman-teman, kalau kita zoom out atau kalau kita menggunakan time frame yang lebih besar, di sini kita akan gunakan 1 bulan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada sebuah pola yang menarik dari ITMG, yaitu ada pola double bottom. Teman-teman bisa lihat ya, area double bottomnya. Ini adalah bottom yang pertama, kita akan gambarkan. Dan yang di sebelah kanannya adalah bottom yang kedua. Kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya penurunan ITMG cukup baik untuk bisa buy on weakness di area support sekaligus area neckline daripada ITMG. Di mana area support dan area neckline-nya itu berada di kisaran area 32.300. Kita akan tuliskan di area sini ya teman-teman. Area support daripada ITMG yaitu berada di 32.300 sampai area 29.900. Jadi kalau dikasih turun sampai ke kisaran area 30.000 sebenarnya sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Karena kalau kita ukur nih target kenaikan daripada saham ITMG dari low-nya di kisaran 4.600 sampai area neckline di 32.000. Lalu kita letakkan di atas area breakout-nya. Maka sebenarnya ada potensi untuk naik ke kisaran area 60 ribuan. Walaupun memang kenaikannya tidak mungkin garis lurus, karena dari 30.000 ke 60.000 itu naik ke 100% ya teman-teman. Tetapi setidaknya kalau kita bisa ambil weakness-nya di kisaran area 30.000 itu akan sangat menarik. Karena kita dapat harga yang murah untuk bisa sell di harga yang lebih tinggi. Dan yang menariknya adalah teman-teman, kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci juga dari low yang ada di bawah sampai area high yang ada di sini, bisa kita lihat bersama bahwa area supportnya di kisaran 30.000 ya, masih masuk area golden ratio 38,2. Jadi kalau sampai turun ke area tersebut ya sebenarnya masih cukup kuat untuk pergerakan daripada ITMG. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support yang ada kalau mau buy on weakness saham ITMG. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah DRMA. Saham DRMA adalah salah satu saham yang sudah berhasil kembali mencetak all time high ya teman-teman. Setelah sebelumnya saham ini mencetak area tertingginya pada tanggal 12 April dengan high di 930. Dan pada tanggal 18 sebelum libur, saham DRMA ini mencetak new high dengan mencetak high-nya di area 940.
Saham DRMA sendiri bisa kita lihat naik disertai dengan volume ya teman-teman. Karena berhasil tertahan di area supportnya, dan sebenarnya di sini ada penan ya. Penannya sendiri potensinya sampai 960. Walaupun memang setelah nyentuh all time high sebelumnya di kisaran 910, kemudian mengalami koreksi. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area di kisaran 895. Kalau dikasih kesempatan koreksi ya, support di 895 sampai area kisaran 885 itu sangat menarik untuk bisa buy on weakness ya teman-teman. Nah, kurang lebih di area sini, dan kalau misalnya teman-teman kita lihat sedikit terhadap sebuah pola ya, sebenarnya di sini ada sebuah pola yang menarik yang berhasil dibentuk juga, walaupun memang pas naik break 910-nya sebenarnya false break, tapi dengan berhasil konfirmasinya pada perdagangan yang lalu, maka DRMA-nya bisa jadi cup and handle. Dimana kalau kita ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline, lalu kita letakkan di atas area 910, maka terpantau teman-teman masih ada potensi naik bisa menuju ke area 1000-an ya. Di sini kita tandain kurang lebih 1120. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai 885, silahkan teman-teman pantau untuk bisa buy on weakness. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Saham Indi pada closing perdagangan minggu lalu ditutup naik 4%. Tepatnya 4,87%. Berhasil bertahan ya teman-teman di atas area supportnya. Kita akan hapus dulu ini analisa yang lalu. Kita akan tandain untuk area support daripada saham Indi kurang lebih di kisaran area 2650, dimana kita bisa spare sampai area kisaran 2590. Jadi kita tandain di area sini supportnya. Support dari Indi 2650 sampai 2590. Dan terpantau pada saat turun pun masih berhasil bertahan di atas 2650. Dan ketika break 2650 sebenarnya Indi membuat sebuah pola ya teman-teman, yaitu rounding bottom kurang lebih seperti ini dengan potensi kenaikan. Kita akan lihat dari area low yang ada di bawah di kisaran area 2000, lalu kita tarik sampai area neckline-nya di 2650, dan kalau kita letakkan di atas area 2650, Indi terpantau teman-teman masih memiliki potensi naik setidaknya ke area 3300. Jadi kalau Indinya dikasih kesempatan koreksi teman-teman, silahkan dimanfaatkan untuk bisa buy on weakness ya. Dan perlu diingat juga teman-teman, beberapa waktu yang lalu Indi juga ketika break dari area 2420, maka dia juga membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Jadi membuat dua pola rounding bottom ya. Dan untuk potensi kenaikannya, kalau kita ukur dari low yang ada di sini sampai area neckline, lalu kita letakkan ke atas area breakoutnya, jadi ada potensi naik setidaknya ke area 2840 ya, 2840 2850. Jadi area tersebut akan tersentuh sebentar lagi, dan ini adalah hal yang sangat positif. Artinya menyelesaikan target dulu lalu menuju ke target berikutnya.
Dan untuk saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Medco. Saham Medco pada perdagangan minggu lalu ditutup positif ya. Berhasil bertahan di atas area supportnya plus 1,44%. Di mana area supportnya kita taruh di area 1045 sampai area 1000. Dengan area resisten terdekat di area 1115. Area support sendiri merupakan area gap up ya daripada saham Medco beberapa waktu yang lalu. Dan kalau Medco-nya bisa break dari area 1115, Medco berpotensi membuat sebuah pola baru yaitu cup and handle, di mana sebelumnya ketika Medco break dari 1045, Medco mengkonfirmasi sebuah pola yaitu rounding bottom dengan potensi kenaikan sampai ke 1235. Posisi sekarang ada di area support ya teman-teman. Kalau mau buy on weakness boleh spare sampai area 1000. Kalau mau nunggu breakout dulu untuk konfirmasi cup and handle-nya juga tidak ada masalah. Dengan catatan berhasil break 1115 dan close di atas area tersebut. Jadi silakan teman-teman pantau untuk Medco. Kalau dikasih kesempatan koreksi bisa buy on weakness. Kalau menunggu konfirmasi pola bisa buy on breakout. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham dari ITMG, DRMA, Indi, dan Medco. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini. Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.